Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui berbagai amal ibadah, ketaatan, dan penghindaran dari perbuatan dosa. Dalam perjalanan hidup kita, ada kalanya kita merasa diuji dengan berbagai kesulitan atau bahkan menemui keadaan yang tampak tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sebagian dari kita mungkin merasa kesulitan, kehilangan ketenangan, atau merasa hidupnya tidak berkah. Ada kalanya kita juga mungkin terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak disadari dapat mendatangkan murka Allah. Murka Allah adalah kondisi yang sangat kita hindari karena ia membawa dampak yang buruk bagi kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa Dia tidak menyukai perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta segala bentuk ketidaktaatan kepadanya. Ketika Allah murka, rahmat dan petunjuknya dijauhkan, hati menjadi keras, dan kesulitan hidup yang tiada henti bisa datang menimpa. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya bagi seorang muslim, karena menjauhkan diri dari rahmatnya dapat membuat kita terjerumus dalam kebinasaan. Sebagai seorang hamba yang selalu berharap akan kasih sayang dan ampunan Allah, kita harus senantiasa berhati-hati terhadap tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah mungkin sedang murka. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dapat membawa dampak yang buruk bagi hubungan kita dengan Allah. Dengan mengetahui tanda-tanda kemurkaan Allah, kita dapat lebih waspada dan berusaha untuk memperbaiki diri, memperbanyak tobat, dan selalu menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui wahyunya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan petunjuk dan peringatan kepada kita tentang hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaannya. Ada banyak sebab yang dapat menyebabkan seseorang jatuh dalam kemurkaan Allah, baik itu disebabkan oleh perbuatan dosa, kelalaian dalam ibadah, atau kesalahan dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenali tanda-tanda tersebut agar dapat memperbaiki diri sebelum terlambat. Di video kali ini, kita akan membahas 12 tanda-tanda yang menunjukkan bahwa seseorang bisa jadi sedang mengalami kemurkaan Allah. Tanda-tanda ini tidak hanya terbatas pada kondisi fisik atau materi, tetapi lebih kepada kondisi batin dan spiritual yang mempengaruhi kualitas hubungan kita dengan Allah. Semoga melalui pemahaman ini, kita semua dapat semakin mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki amal perbuatan, dan senantiasa berada dalam lindungannya. 1. Disibukkan dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Tanda pertama yang bisa menunjukkan kemurkaan Allah adalah ketika seseorang disibukkan dengan hal-hal yang tidak memberi manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 3, Allah berfirman, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ketika seseorang terjebak dalam aktivitas yang tidak produktif, seperti menghabiskan waktu untuk hiburan yang tidak bermanfaat, atau terjebak dalam gosip dan perdebatan yang tidak ada ujungnya, itu bisa menjadi indikasi bahwa Allah menjauhkan rahmat-Nya. Jika seseorang lebih memilih hal-hal yang tidak bernilai,
maka waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah justru terbuang sia-sia. Allah menilai setiap detik hidup kita dan mengingatkan bahwa aktivitas yang sia-sia hanya akan membawa penyesalan di dunia dan akhirat. Dalam konteks ini, kita dituntut untuk selalu menyaring setiap perbuatan dan menjauhkan diri dari kesia-siaan yang hanya akan menghabiskan waktu tanpa memberi manfaat bagi agama, diri, dan sesama. 2. Terus-menerus melakukan dosa tanpa penyesalan. Dosa adalah salah satu hal yang sangat dibenci oleh Allah. Namun, ketika seseorang terus-menerus melakukan dosa tanpa merasa menyesal atau berusaha untuk bertaubat, ini bisa menjadi tanda kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allah sangat mencintai hambanya yang bertaubat. Namun, jika seseorang tidak merasa bersalah dan tidak menyesali dosa-dosanya, maka Allah akan semakin menjauhkan dirinya dari hidayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan dalam sabdanya, setiap anak Adam adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi. Tanpa penyesalan dan usaha untuk memperbaiki diri, seseorang bisa terjerumus dalam perbuatan dosa tanpa henti, yang membawa kemurkaan Allah. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak membiarkan diri terus-menerus terperosok dalam dosa, tetapi segera bertaubat dan kembali kepadanya dengan memohon ampunan dan berusaha memperbaiki diri. Hati yang keras karena dosa hanya akan mengantarkan kita pada kehancuran. 3. Tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Salah satu tanda terbesar dari kemurkaan Allah adalah ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah atau petunjuknya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 6-7. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sama saja bagi mereka, apakah kamu beri peringatan kepada mereka atau kamu tidak beri peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Ketika seseorang semakin jauh dari kebenaran dan tidak mendapatkan petunjuk Allah, ini bisa jadi adalah tanda Allah sedang menjauhkan rahmat-Nya. Hidayah adalah anugerah yang hanya Allah yang menentukan. Jika seseorang tidak mendapatkan petunjuk untuk memperbaiki diri atau menjauhi kemaksiatan, maka itu adalah peringatan yang serius tentang kemurkaan Allah. Oleh karena itu, kita perlu selalu berdoa kepada Allah untuk diberikan petunjuk-Nya dan berusaha untuk tetap berada dalam jalan yang benar. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibiarkan Allah dalam kebingungan, karena hidayah adalah rahmat yang sangat berharga. 4. Kesulitan dan kesusahan yang terus-menerus. Kesulitan dan kesusahan yang terus-menerus dalam hidup seringkali menjadi salah satu tanda kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 117. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi dan orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang mengikuti kesusahan yang besar. Ketika seseorang selalu menghadapi kesulitan tanpa adanya jalan keluar, bisa jadi itu merupakan ujian atau peringatan dari Allah. Dalam keadaan seperti itu, seseorang hendaknya introspeksi diri untuk mengetahui apakah ada dosa atau kesalahan yang belum ditangani dengan taubat. Kesulitan yang datang berulang-ulang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal, sambil terus mencari jalan keluar dengan mendekatkan diri kepada Allah. 5. Terputusnya rezeki dari Allah. Rezeki adalah berkah dari Allah yang dapat datang dalam berbagai bentuk, baik materi, kesehatan, maupun kebahagiaan. Ketika seseorang merasa rezekinya terputus atau berkurang drastis, ini bisa menjadi tanda kemurkaan Allah. Dalam surat Al-Isra ayat 16, Allah berfirman, "Dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan suatu negeri, kami perintahkan kepada penduduknya yang hidup mewah supaya mereka melakukan kerusakan di dalam negeri itu. Maka sudah sepatutnya mereka menerima hukuman dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
Terputusnya rezeki bisa menjadi akibat dari tindakan dosa, seperti ketidakadilan, riba, atau perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa Allah lah yang memberikan dan mengambil segala sesuatu. Jika kita terus-menerus mengabaikan ketaatan kepadanya, maka Allah bisa menahan rezeki kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, serta menjauhi perbuatan yang dapat menghalangi kelancaran rezeki, seperti riba, ketidakadilan, atau kezoliman. 6. Hilangnya ketenangan hati. Ketenangan hati adalah anugerah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman. Dalam surat Ar-Ra'd, ayat 28, Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Ketika seseorang merasa gelisah, cemas, atau tidak memiliki kedamaian batin meski dalam kondisi yang baik, ini bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menjauhkan rahmat-Nya. Ketenangan hati adalah salah satu tanda bahwa seseorang berada dalam jalan yang benar, dan jika hati terasa gundah, itu bisa jadi tanda Allah sedang murka. Jika hati terasa gundah, gelisah, dan tidak damai meskipun segala sesuatu tampak baik-baik saja, itu bisa jadi peringatan bahwa kita perlu lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat, dan menghilangkan segala bentuk dosa yang bisa menyebabkan kegelisahan dalam hati. 7. Hati menjadi keras dan tidak tersentuh oleh kebenaran. Ketika hati seseorang menjadi keras, ia akan sulit menerima nasihat, kebenaran, atau petunjuk dari Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 74. "Kemudian hati kamu menjadi keras sesudah itu, sehingga ia menjadi seperti batu bahkan lebih keras." Hati yang keras adalah salah satu tanda kemurkaan Allah. Ketika seseorang tidak lagi mampu merasakan kehadiran Allah dalam hatinya dan tidak lagi terpengaruh oleh nasihat, maka itu adalah peringatan serius untuk kembali kepadanya. Inilah saatnya untuk mengembalikan kelembutan hati dengan banyak berdoa, membaca Al-Quran, dan melakukan amal soleh. Jangan biarkan hati menjadi keras sehingga tidak bisa lagi menerima kebenaran yang Allah turunkan. 8. Kehilangan rasa syukur dan rasa cukup. Rasa syukur adalah tanda keimanan yang mendalam. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. "Jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatku kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih." Ketika seseorang kehilangan rasa syukur dan selalu merasa tidak cukup dengan apa yang dimiliki, itu bisa menjadi tanda Allah sedang murka. Allah memberikan nikmat-Nya kepada hamba yang bersyukur, dan mereka yang tidak mensyukuri nikmat-Nya akan kehilangan banyak berkah. Syukur mengajarkan kita untuk selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan tidak terjebak dalam keinginan yang tak berujung. Ketika kita kehilangan rasa syukur, maka kita juga kehilangan ketenangan dan kedamaian dalam hidup. 9. Sering melakukan tindakan buruk yang berdampak negatif pada orang lain. Perbuatan buruk yang merugikan orang lain adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang dapat mendatangkan murka Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang itu beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tindakan buruk yang dilakukan seseorang, seperti menyakiti, menipu, atau merugikan orang lain, bukan hanya merusak hubungan sosial tetapi juga bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga perilaku, menghormati hak orang lain, dan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, yang selalu mendatangkan manfaat bagi orang lain. 10. Mencintai sesuatu yang dibenci Allah. Ketika seseorang mencintai sesuatu yang jelas-jelas dibenci Allah, seperti kemaksiatan, kesirikan, atau kekufuran, itu adalah tanda dari kemurkaan Allah. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman setia, yang kamu tunjukkan kepada mereka kasih sayang."
Mencintai hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah bentuk penyimpangan yang sangat dibenci oleh Allah. Hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti kesirikan, kemaksiatan, atau kebencian terhadap kebenaran, harus dijauhi. Cinta kepada dunia harus dibatasi dan tidak boleh melebihi cinta kepada Allah, karena jika kita lebih mencintai hal-hal yang dilarangnya, maka kita akan semakin jauh dari rahmat dan petunjuknya. 11. Selalu berada dalam kesesatan dan kebimbangan. Ketika seseorang selalu berada dalam kebingungan dan kesesatan, itu bisa menjadi tanda kemurkaan Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka memiliki hati yang tidak dapat memahami dengan hati itu, mereka buta dan tuli." Kebingungan yang tidak berujung, serta ketidakmampuan untuk menemukan jalan yang benar, adalah tanda Allah menjauhkan hidayahnya. Seseorang yang selalu dalam kebingungan dan kesesatan seharusnya segera bertaubat dan mencari jalan yang benar melalui petunjuk Allah. Kebimbangan yang terus-menerus adalah tanda bahwa kita perlu kembali kepada Allah, memohon petunjuknya, dan berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. 12. Lalai dalam melaksanakan salat wajib. Salat adalah tiang agama. Meninggalkan atau lalai dalam melaksanakan salat wajib adalah dosa besar yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 59. Kemudian datanglah sesudah mereka pengganti-pengganti yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Salat adalah kewajiban utama bagi setiap muslim, dan meninggalkannya adalah tanda ketidaktahuan atau kelalaian dalam menjalankan ibadah yang menjadi penentu kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga salat tepat waktu dan dengan khusyuk, sebagai wujud penghambaan dan ketundukan kita kepada Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, 12 tanda kemurkaan Allah ini adalah peringatan bagi kita untuk selalu introspeksi diri dan memperbaiki amal perbuatan. Sebagai hamba yang lemah, kita harus selalu berhati-hati dalam setiap langkah dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Ketika kita mengenali tanda-tanda ini dalam hidup kita, jangan biarkan kita terjebak dalam kelalaian, tetapi segera kembali kepadanya dengan taubat yang tulus dan usaha untuk memperbaiki diri. Hanya dengan cara ini, kita akan mendapatkan rahmat dan ampunannya, serta terhindar dari murka Allah yang sangat mengerikan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.